Ya, ada orang yang malu-malu kucing terhadap uang. Jadi kalau ada orang yang mau traktir, ayo, yuk saya traktir ya. Nggak usah. Dia malu gitu. Dia menolak rezeki gitu. Dia menolak uang itu. Sebetulnya itu kan berkah ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini artinya Anda menolak uang. Ubah sikap Anda dan ucapkan terima kasih. Ya, jadi dengan senang hati, terima kasih seperti itu. Ini sangat menyenangkan sekali Anda bisa berkata seperti itu ya. Jadi Anda membuka diri dengan berkah itu ya. Anda membuka dengan yang namanya rezeki. Ini adalah pikiran positif ya. Sebuah pikiran kemakmuran. Dengan membiasakan menerima arus uang, maka penolakan di dalam diri kita itu akan memudar dengan sendirinya. Karena tanpa sadar ketika kita sering menolak rezeki, kita sering menolak hal-hal yang positif yang didasarkan dari saya sungkan, saya malu ya. Tanpa kita sadari, itu akan lambat laun menjadi satu pola ya. Pola hidup bawah sadar kita, di mana kita selalu ketemu hal-hal yang buruk ya. Iya, karena apa yang kita pikirkan itu akan berpengaruh. Kita menolak segala sesuatu yang baik, rezeki, akhirnya kita ketemunya apes melulu gitu ya. Tiba-tiba kesandung gitu ya. Kuku kita copot gitu. Kemudian kita akhirnya harus ke dokter ngeluarin duit gitu ya. Tiba-tiba kok HP-nya hilang gitu ya, tanpa kita sadari gitu ya. Ya nggak hati-hati sih ya, tapi kayaknya udah hati-hati, tetapi kenapa hari itu apes banget gitu, HP hilang dan aku harus beli HP lagi, ngeluarin duit lagi gitu, karena Anda malu-malu kucing dengan yang namanya berkah seperti itu ya. Kemudian jangan menolak uang, buang kebiasaan itu mulai sekarang juga ya. Bersikap peminta. Hemat itu berbeda dengan pelit. Hemat adalah menyayangi uang Anda untuk hal sia-sia ya, untuk hal sia-sia Bapak Ibu ya. Jadi beda dengan pelit. Kalau pelit itu ya untuk kebutuhan yang benar-benar diperlukan pun dia nggak mau ngeluarin duit. Kenapa? Karena dalam konsep berpikirnya dia takut kehabisan uang ya. Sedangkan pelit adalah rasa khawatir kekurangan, karena ada pikiran bahwa mencari uang itu susah. Nah ini harus dibuang, pikiran cari uang itu susah. Anda harus punya pikiran kebalikannya. Peluang itu banyak, cari uang itu tidak susah, asal saya mau berusaha. Nah seperti itu. Kemudian sehingga jika habis maka akan kesulitan mendapatkannya lagi. Hal ini mendorong Anda untuk menjadi peminta. Ya, senengannya minta-minta, senengannya pinjem-pinjem duit terus ya, minta dibayarin, minta dibantuin, minta hadiah, minta gratisan dan banyak minta-minta lainnya. Nah itu harus dihentikan karena itu adalah pikiran miskin Bapak Ibu. Karena tanpa sadar Anda telah menebar keyakinan yang salah pada pikiran Anda. Lebih baik mentraktir daripada bersikap peminta ya. Jadi kalau kita diem-diem, kita ditraktir orang, kita nggak perlu harus minta, traktir dong, jangan seperti itu. Kalau kita diem-diem, rezeki datang, kita jangan tolak, karena itu berkah Bapak Ibu. Tetapi kalau dikit-dikit kita minta ya, kita pergi dengan teman, kemudian bayarin dong, seperti itu. Kita ngutang, kita lupa bayar dan lain sebagainya. Nah itu didikan yang tidak bagus buat pikiran Anda. Sikap seperti itu akan bercokol sangat kuat di dalam diri kita, dan itu akan mempengaruhi sekali lagi tindakan-tindakan kita serta keputusan-keputusan kita. Tindakan dan keputusan yang salah akan berakibat kepada nasib yang salah juga, yang buruk maksud saya seperti itu. Kemudian di halaman yang ke-6, catatlah bukti-bukti kemakmuran Anda. Siapkan sebuah buku catatan dan catatlah kemakmuran yang Anda dapatkan. Ini merupakan cara untuk membantu Anda mengenali dan mengakui kemakmuran itu, dan bukti bahwa kemakmuran itu memang ada dan sudah ada di dalam kehidupan Anda. Nah, ini untuk memotivasi Anda ya, untuk memberi vitamin pada pikiran Anda yang mungkin sudah semakin melemah karena kondisi Anda saat ini ya. Jadi ini khusus bagi Anda yang saat ini merasa kekurangan, merasa butuh solusi finansial, merasa udah
terlalu capek ya ngurusin pekerjaan tetapi masih serba kekurangan terus. Anda ingin bangkit dan Anda ingin berubah. Mungkin Anda saat ini dalam kondisi drop, dalam kondisi pikiran yang sangat lemah gitu ya. Udah nggak percaya dengan siapa-siapa lagi gitu ya. Nah, dengan Anda mencatat bukti-bukti kemakmuran Anda, maka itu akan merubah, memberikan satu kesegaran tersendiri dalam jiwa Anda ya. Sehingga Anda bisa tahu dengan jelas, ternyata ada begitu banyak hal yang baik yang sebenarnya ada pada diri saya ya. Jadi fokuskan kepada hal-hal yang positif, jangan kepada hal yang negatif Bapak Ibu. Oke, contohnya adalah ini ya. Jadi Anda bikin aja catatan, ambil buku, kemudian Anda tulis sumber kemakmuran Anda. Kemudian langkah kemakmuran, seperti itu. Kalau sumber kemakmuran, apa saja hal-hal baik yang sudah Anda terima dari seseorang? Ya, apa aja? Mungkin 1 bulan ini Anda mendapatkan rezeki, diberi orang apapun lah, diberi edukasi gratis seperti saat ini. Bukankah ini merupakan sebuah rezeki, merupakan sebuah sumber kemakmuran, merupakan sebuah berkah? Nah, ini perlu Anda catat. Apapun, mungkin Anda dikirimin oleh saudara dekat makanan atau apapun lah, hal-hal yang baik gitu ya, sumber kemakmuran, dan ini harus dikembangkan terus-menerus dalam diri Anda. Ucapkan syukur Bapak. Kemudian apa aja yang sudah Anda berikan kepada orang lain? Kebaikan-kebaikan apa? Apa yang sudah Anda lakukan untuk membantu orang lain? Itu catat ya. Kemudian ada quotes-nya, setiap orang memiliki kemakmuran yang ada pada diri mereka. Belajarlah melihat dari hal yang terkecil, kemudian rasakan, kemudian rayakan, kemudian syukurilah. Merayakan bukan berarti harus berpesta ria ya. Anda rasakan dan berbahagialah. Rayakan dengan hati Anda, berbahagialah. Kemudian bersyukur. Bersyukur itu dengan cara Anda melihat bahwa hal ini baik dan masih ada banyak orang lain yang mengalami hal yang lebih buruk. Yang selama ini mungkin Anda mengira Anda ini mengalami hal yang buruk, tetapi ada orang lain lagi yang lebih buruk yang mengalami, dan Anda patut untuk bersyukur. Dan Anda harus bersyukur juga dengan apa yang sudah ada. Mungkin dalam satu sisi Anda mengalami hal yang buruk, tetapi coba lihat di sisi yang lain. Tentunya ada hal-hal baik yang Anda alami juga. Dan itulah yang patut kita syukuri Bapak Ibu ya. Maka kemakmuran itu akan ditambah-tambahkan pada Anda ya. Jika Anda rasakan, Anda rayakan, dan Anda syukuri, maka lambat atau cepat Anda juga akan mengalami hal-hal yang sangat positif, yaitu kemakmuran itu akan bertambah-tambah pada diri Anda ya. Untuk selanjutnya di halaman yang ke-7 kita akan belajar hukum tarik-menarik atau yang namanya law of attraction. Hukum tarik-menarik itu tidak pernah mengenal apa yang kita pikirkan. Ini hal penting. Law atau law of attraction, dia tidak kenal apa yang Anda pikirkan itu asli atau tidak. Nah, hal ini sangat penting banget. Jadi law of attraction itu adalah satu energi, hukum tarik-menarik, di mana satu energi positif akan menarik energi-energi positif yang lainnya, sedangkan satu energi negatif akan menarik energi-energi negatif lainnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda berpikir hal-hal yang negatif terus, ini ada hukumnya. Hukumnya nggak bisa dilawan Bapak Ibu ya, karena sudah ada hukumnya, hukum alamnya seperti itu. Otomatis Anda akan mendapatkan hal-hal yang negatif terus-menerus. Tapi kalau Anda memikirkan hal-hal yang positif, maka Anda akan menarik hal-hal yang positif juga. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, Anda ingin mendapatkan rezeki, Anda ingin mendapatkan kekayaan, nasib mujur, dan lain sebagainya ya, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kedamaian, hal-hal yang Anda inginkan, maka pikirkanlah itu.
Pikirkanlah yang indah, yang manis, dan yang sedap untuk didengar, ya. Karena law of attraction ini nggak bisa membedakan ini real atau ini hanya khayalan, ya. Maka Anda harus berhati-hati dengan pikiran Anda, dengan khayalan Anda. Karena ketika Anda menghayal, walaupun itu hanya khayalan, bukan realita, Anda menghayal, oh saya ini akan begini, saya akan begitu, nanti ke depannya saya takut nanti yang akan terjadi akan seperti ini, dan itu negatif, itu hanya khayalan. Anda pikirnya nggak apa-apa kan, cuma pikiran aja. Tetapi Loa itu akan menanggapi itu adalah yang terjadi yang sesungguhnya. Maka pelan atau cepat, seolah-olah Anda menciptakan kehidupan seperti pikiran Anda, dan itu akan menjadi realita. Ini bahaya banget, bahaya banget. Jadi begini Bapak Ibu, buku ini saya ciptakan untuk membantu Anda semua sebagai seorang pemula yang akan terjun di dunia trading forex, supaya Anda fondasinya ini sangat kuat. Karena trading forex bukan sekedar cuman saya belajar ilmu, saya trading. Buktinya banyak orang yang gagal loh, karena dia hanya belajar ilmunya saja. Dia tidak belajar secara psikologi, dia tidak belajar dasar-dasar psikologinya dengan benar dan tidak diperkuat Bapak Ibu, ya. Akhirnya dia lemah, akarnya nggak kuat, dan akhirnya gagal di tengah jalan. Coba Bapak Ibu lihat trader-trader yang cuma belajar setengah-setengah, yang cuma belajar ya cuma cari ilmu lah, beli ilmu ini, beli ilmu itu, banyak sekali yang gagal Bapak Ibu. Jadi mulailah dengan cara yang berbeda. Anda harus sabar, Anda harus mengikuti arahan saya sebagai mentor Anda. Selanjutnya, misalkan Anda membayangkan atau berpikir saya kaya, saya punya mobil yang sangat bagus, maka hukum tarik-menarik menanggapinya dengan serius. Walaupun Anda hanya iseng saja membayangkan, ya. Getaran kemakmuran, keren banget Bapak Ibu, ya. Anda harus menggetarkan getaran kemakmuran itu selalu hidup dalam diri Anda, ya. Supaya apa? Kalau Anda terjun di dunia trading forex, bawaannya apa? Profit terus, bawaannya rezeki terus. Loh Bu, kan trading forex itu tergantung ilmunya Bu. Kalau ilmunya bagus, nggak usah getaran-getaran kan pasti profit Bu. Belum tentu Bapak Ibu, semua tergantung dari rezeki kita Bapak Ibu, ya. Karena apa? Rezeki itu memegang peranan yang penting juga. Ada dua orang yang sama-sama belajar trading, ilmunya sama, strategi tradingnya jelas sama, modalnya sama, ya. Ketika mereka udah belajar bareng, terus mereka pisah, kemudian mereka trading sama-sama, hasilnya belum tentu sama. Perhatikan, hasilnya belum tentu sama. Contoh yang paling mudah aja, pada saat mau trading, yang satu mau pipis, dia ke WC sebentar, dia balik kehilangan momen. Yang satu nggak kebelet pipis, pas yang satu pipis, momennya bagus, yang satu trading, tas, dapat profit deh. Nah, beda kan? Kenapa yang satunya kok pas momen bagus dia kebelet pipis? Jadi belum tentu gitu loh, ya. Getarkan getaran kemakmuran itu dalam diri kita masing-masing.